Pernahkah kamu berpikir, saat kita membayar kopi dengan sekali tap di ponsel atau kartu, uang kita itu sebenarnya ada di mana? Kita merasa punya uang, saldo di aplikasi kita jelas-jelas ada angkanya. Tapi, apakah kita benar-benar memilikinya seperti saat kita memegang uang kertas di tangan? Ini pertanyaan yang menarik dan cukup penting di zaman serba digital ini. Yuk, kita telusuri bersama dunia uang digital yang penuh misteri ini. Mari kita mulai dengan kilas balik sejenak. Dulu, kekayaan itu nyata, emas, perak, atau bahkan barter dengan hasil panen. Semuanya bisa kita sentuh dan simpan sendiri. Lalu muncullah uang kertas dan koin, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun hanya kertas, kita percaya nilainya karena ada jaminan dari negara. Kita bisa menyimpannya di bawah bantal, di celengan, atau di dompet. Uang itu sepenuhnya ada dalam kendali kita. Kalau kamu punya Rp100.000 di dompet, ya Rp100.000 itu milikmu, tak ada yang bisa mengambilnya tanpa izinmu. Sekarang, coba bandingkan dengan uang digital. Ketika gajian masuk, uangnya tidak datang dalam amplop, kan? Tapi berupa angka yang muncul di layar aplikasi mobile banking kita. Dari situ, kita bisa transfer, bayar tagihan, belanjaan lain, atau mengisi saldo dompet digital. Praktis, cepat, dan efisien. Kita tidak perlu lagi repot-repot bawa uang tunai tebal-tebal yang berisiko hilang atau dicuri. Semua transaksi tercatat rapi, membantu kita melacak pengeluaran. Inilah kemudahan yang ditawarkan era digital. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada satu hal mendasar yang berubah, kepemilikan. Uang yang ada di rekening bank atau dompet digital kita sebenarnya bukan lagi aset yang kita pegang secara fisik. Itu hanyalah sebuah catatan digital, sebuah janji dari bank atau penyedia layanan e-wallet bahwa mereka berutang kepada kita sejumlah uang. Kita tidak memegang uangnya, kita hanya memegang hak untuk mengklaim uang tersebut. Bank atau lembaga keuangan inilah yang bertindak sebagai perantara, sebagai kustodian yang menyimpan dan mengelola uang kita. Coba pikirkan seperti ini, uang digitalmu itu seperti titipan di sebuah loker raksasa yang dikelola oleh pihak ketiga. Kamu punya kuncinya, yaitu PIN atau kata sandi, untuk mengakses lokermu. Kamu bisa menyuruh pengelola untuk memindahkan sebagian isinya ke loker orang lain. Tapi, kamu tidak pernah benar-benar memegang isi loker itu secara langsung. Pengelola loker itulah yang punya kendali penuh atas semua loker yang ada. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting, apa risikonya? Pertama, ada risiko operasional. Sistem bisa saja mengalami gangguan atau error. Pernahkah kamu mencoba transfer uang tapi gagal, padahal saldo sudah terpotong? Atau mungkin aplikasi tiba-tiba tidak bisa diakses saat kamu sedang butuh-butuhnya? Itu adalah contoh kecil dari ketergantungan kita pada infrastruktur digital milik pihak ketiga. Jika sistem mereka bermasalah, akses kita terhadap uang kita sendiri bisa terganggu. Kedua, dan ini yang lebih serius, adalah risiko keamanan. Meskipun penyedia jasa keuangan sudah punya lapisan keamanan canggih, risiko peretasan atau penipuan akan selalu ada. Akun kita bisa dibobol, saldo bisa dikuras habis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus seperti ini, proses untuk mendapatkan uang kita kembali bisa jadi sangat panjang, rumit, dan tidak ada jaminan 100% akan berhasil. Uang yang kita kira aman di dalam loker digital ternyata bisa hilang begitu saja. Ketiga, ada risiko dari sisi penyedia layanan itu sendiri. Bagaimana jika bank atau perusahaan e-wallet tempat kita menyimpan uang mengalami masalah finansial hingga bangkrut? Memang, di Indonesia ada lembaga penjamin simpanan atau LPS yang menjamin simpanan nasabah di bank hingga jumlah tertentu. Tapi bagaimana dengan saldo di dompet digital? Aturannya mungkin berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa kestabilan keuangan kita sedikit banyak bergantung pada kesehatan finansial lembaga tempat kita menaruh kepercayaan. Lalu, ada juga isu tentang kontrol dan pengawasan. Setiap transaksi digital yang kita lakukan meninggalkan jejak. Siapa yang kita bayar, kapan, di mana, dan untuk apa, semua data itu terekam. Data ini bisa dianalisis oleh bank atau penyedia layanan untuk berbagai keperluan, misalnya penawaran produk. Di satu sisi, ini bisa membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti penipuan.
Tapi di sisi lain, ini juga berarti privasi finansial kita menjadi jauh lebih berkurang dibandingkan saat menggunakan uang tunai. Bahkan, dalam situasi ekstrem, akun kita bisa dibekukan oleh pihak berwenang jika dicurigai terlibat dalam aktivitas ilegal, yang berarti kita kehilangan akses ke uang kita secara tiba-tiba. Jadi, apakah ini berarti uang digital itu buruk? Tentu saja tidak. Manfaat dan kemudahannya tidak bisa kita pungkiri. Era digital adalah sebuah keniscayaan, namun, penting bagi kita untuk sadar akan pergeseran konsep kepemilikan ini. Kita tidak lagi memiliki uang kita secara absolut, melainkan kita memiliki hak klaim atas uang tersebut yang dikelola oleh pihak lain. Kita menukar sebagian kendali dan privasi kita dengan kemudahan dan efisiensi. Kesadaran ini penting agar kita menjadi pengguna yang lebih cerdas dan waspada. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, selalu jaga keamanan akun kita. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapapun. Anggaplah itu sebagai kunci brankas pribadimu. Kedua, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi tempat kita menyimpan uang. Mungkin sebagian di bank, sebagian di beberapa dompet digital, dan mungkin tetap simpan sejumlah uang tunai untuk keperluan darurat. Uang tunai tetap menjadi raja dalam hal kepemilikan absolut dan anonimitas. Ketiga, pahami syarat dan ketentuan dari setiap layanan keuangan yang kita gunakan. Ketahui batasan tanggung jawab mereka dan hak-hak kita sebagai konsumen. Dengan begitu, kita bisa lebih siap jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita harus melihat diri kita bukan hanya sebagai pengguna, tetapi sebagai mitra yang cerdas bagi para penyedia layanan keuangan. Fenomena ini juga mendorong munculnya inovasi baru seperti cryptocurrency dan teknologi blockchain. Aset kripto seperti Bitcoin sering disebut-sebut sebagai bentuk uang digital yang benar-benar bisa kita miliki. Dengan menggunakan dompet kripto pribadi atau hardware wallet, kita memegang sendiri kunci privatnya. Tidak ada bank atau perantara, kita punya kendali penuh. Namun, tentu saja, ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Jika kita kehilangan kuncinya, aset kita bisa hilang selamanya. Tak ada call center yang bisa dihubungi. Pada akhirnya, dunia keuangan terus berevolusi. Dari barter, ke emas, ke uang kertas, hingga kini ke angka-angka di layar gawai kita. Setiap evolusi membawa konsekuensi. Uang digital telah mengubah cara kita bertransaksi dan bahkan cara kita memandang konsep kepemilikan. Kita memang punya uang, tapi kita tidak benar-benar memilikinya secara fisik. Kita memegang sebuah janji, sebuah akses. Memahami realitas ini bukanlah untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita lebih bijak. Kita bisa terus menikmati segala kemudahan teknologi sambil tetap waspada dan melindungi aset kita dengan lebih baik. Jadi, lain kali kamu membayar sesuatu dengan sekali tap, ingatlah sejenak proses tak terlihat di baliknya. Ada sebuah sistem kepercayaan yang rumit yang sedang bekerja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan perspektif baru buat kamu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.